Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu pagi ini dengan ustazah di pembelajaran agama secara daring dengan judul Akhlak dan Adab Pergaulan Remaja. Islam mengajarkan bagaimana adab-adab dalam pergaulan agar para remaja tidak terjerumus ke dalam perbuatan negatif yang akan merugikan diri sendiri. Adab-adab pergaulan dalam Islam dimulai dari batasan aurat, adab memandang lawan jenis, hal-hal yang dilarang berkaitan dalam pergaulan dengan lawan jenis, dan perilaku dalam pergaulan yang islami. Dalam surat An-Nur ayat 30-31 telah dijelaskan bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Batasan aurat. Aurat adalah bagian tubuh tertentu yang apabila terlihat oleh orang lain akan menimbulkan rasa malu bagi yang bersangkutan. Rasa malu tersebut dapat menimbulkan rasa terhina atau direndahkan jika orang berbuat kurang baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menutupinya agar derajat kita sebagai manusia tidak sama dengan hewan yang tidak memiliki rasa malu. Batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sebagai berikut. Aurat laki-laki batasannya adalah antara lutut sampai perut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Biasanya dimulai dari pandangan mata akan timbul rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Bila dalam hati telah timbul rasa tertarik, maka akan tumbuh rasa suka, cinta, dan akhirnya membuat hati membuk kepayang. Jika hawa nafsu telah menguasai hati manusia, setan akan dengan mudah membujuknya. Lakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Karenanya kita harus menundukkan pandangan ketika berbicara dengan lawan jenis. Meskipun demikian, bukan berarti kita menyepelekan orang yang kita ajak bicara. Ada beberapa pengecualian yang membolehkan kita memandang terhadap lawan jenis saat berbicara. Kondisi yang dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika proses belajar mengajar, yaitu antara guru dan murid. Yang kedua, dalam bidang pengobatan, yaitu antara dokter dengan pasiennya. Yang ketiga, ketika dalam persidangan dan meminta kesaksian, misalnya di pengadilan. Yang keempat, ketika melamar untuk tujuan menikahi, misalnya pemuda yang datang melamar seorang gadis untuk menikahinya. Hal-hal yang dilarang berkaitan dalam pergaulan dengan lawan jenis adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhalwat, yaitu berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di tempat sepi. Yang kedua, ikhtilat, yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat secara bercampur baur sehingga memungkinkan untuk saling memandang, bersentuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, bagi wanita dilarang berbicara dengan laki-laki dengan suara yang mendayu-dayu. Yang keempat, bagi wanita dilarang memakai wangi-wangian yang baunya menusuk hidung, sehingga dapat tercium orang yang lewat. Yang kelima, dilarang mandi bersama meskipun antar sesama jenis. Yang keenam, laki-laki dilarang berpakaian menyerupai wanita dan wanita dilarang berpakaian menyerupai laki-laki. Perilaku dalam pergaulan yang islami. Berikut merupakan perilaku pergaulan yang termasuk islami. 1. Menjaga etika-etika kesopanan dalam bergaul. Misalnya menjaga pandangan, menutup aurat, dan sebagainya. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Misalnya memilih teman atau sahabat yang akhlaknya baik. Yang keempat, tidak menilai orang dari penampilan fisik dalam bergaul. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Misalnya merokok, narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya.
Baiklah anak-anak Ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.